Surat Kementerian Sosial sudah turun di pekan terakhir bulan Oktober 2024, di mana surat ini menginstruksikan percepatan pemanfaatan dana bansos dan percepatan pendistribusian buku tabungan dan KKS. Poin pentingnya KPM yang dana bansosnya telah ada dalam rekening untuk segera bertransaksi. Selain itu, ada beberapa informasi yang wajib KPM ketahui mengenai penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama, bansos reguler Kementerian Sosial ada 3 jenis bantuan sifatnya rutin yang diperuntukkan untuk KPM yang terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, beberapa hal penting yang wajib diketahui KPM mengenai penyaluran bantuan yang berlangsung di pekan terakhir bulan Oktober ini, agar menjadi pencerahan terkait bantuan apa sajakah yang tersalur di akhir bulan Oktober dan di awal November 2024 ini. Namun tentunya saya akan menginformasikannya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi informasi penting terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT yang akan masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera KKS di bulan Oktober 2024. Nah, tentu saja ini merupakan kabar baik bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang menantikan bantuan ini. Dan juga turunnya surat dari Kementerian Sosial di penutupan pekan bulan Oktober. Nah, di sini saya akan menyampaikan informasi terbaru agenda Kementerian Sosial dalam penyaluran bantuan reguler seperti PKH, BPNT maupun Bansos PBI. Baik teman-teman, kita ke informasi yang pertama, surat percepatan pencairan bantuan PKH. Baru-baru ini telah diterbitkan surat dari Kementerian Sosial perihal tindak lanjut hasil konsolidasi penyaluran bansos PKH periode Juli-Agustus termin 1 dan 2 tahun 2024. Surat ini dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 2024 dan ditujukan kepada para SDM Program Keluarga Harapan atau PKH. Berdasarkan hasil konsolidasi penyaluran bansos PKH periode Juli-Agustus termin 1 dan 2 tahun 2024, terdapat KPM tidak transaksi per 14 Oktober 2024 sebanyak 25.965 KPM. Rincian terlampir yang ditindaklanjuti dengan percepatan pemanfaatan dana bansos dan percepatan pendistribusian BUTAP KKS. Sehubungan hal tersebut, kami instruksikan SDM PKH agar poin 1 KPM yang dana bansosnya telah ada dalam rekening untuk segera bertransaksi. 2 KPM yang belum menerima BUTAP KKS dikoordinasikan dengan bank penyalur untuk pendistribusian BUTAP KKS kepada KPM yang bersangkutan. 3 tenggat waktu percepatan pemanfaatan dan pendistribusian BUTAP KKS sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024. Nah, surat ini memberikan penugasan kepada pendamping PKH agar turun lapangan memantau KPM yang belum melakukan transaksi pada periode Juli-Agustus 2024 lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada periode tersebut ada banyak KPM BPNT murni yang lolos menjadi penerima PKH. Dan penyalurannya saat itu hampir bersamaan dengan penyaluran periode Juli-Agustus. Sehingga banyak KPM yang asalnya sebagai penerima BPNT murni tidak mengetahui dirinya menjadi penerima PKH yang mulai di-SK-kan pada bantuan PKH periode Mei-Juni 2024. Nah, beberapa kasus memang bantuan PKH tahap sebelumnya tidak ditarik oleh KPM karena berbagai permasalahan seperti KPM yang meninggal dunia, kartu KKS-nya tidak bisa digunakan, dan mungkin juga ada KPM yang pindah wilayah dan alamatnya tidak ditemukan. Dan alasan lainnya KPM tidak mencairkan bantuan itu karena tidak mendapatkan informasi mengenai pencairan PKH. Teman-teman, kemudian informasi yang kedua bagi KPM BPNT yang tidak masuk bantuannya beberapa tahap sebelumnya dengan beberapa indikasi, yaitu KPM yang pernah mengganti kartu KKS-nya. Setelah penggantian kartu KKS, KPM melaporkan tidak masuk bantuan BPNT-nya.
Nah, kemudian pada Siksenji tertera keterangan gagal salur. Nah, mengenai hal ini setelah dilakukan sinkronisasi data DTKS dan data Capil, kemudian hasilnya menunjukkan pertanda baik bahwa bantuan BPNT untuk periode September-Oktobernya sebagaimana update per hari ini, keterangan status rekening yaitu rekening berhasil dan keterangan SP2D-nya belum SP2D. Nah, meskipun keterangan belum SP2D, namun ada harapan baik untuk penerima yang gagal salur sebelumnya. Itu berpeluang untuk mendapatkan kembali BPNT-nya untuk alokasi September-Oktober 2024. Di akhir bulan Oktober hingga awal September 2024. Kemudian teman-teman informasi bagi KPM X penerima pos. Nah, informasi bagi KPM X penerima pos karena sudah banyak sekali KPM yang sebelumnya menerima di PT Pos namun hingga kini belum juga cair, bahkan untuk buku tabungan dan kartu KKS belum terdistribusi secara merata. Bantuan PKH periode Juli-September 2024 dan BPNT untuk periode Juli-Agustus 2024 akan disalurkan melalui kartu KKS, menggantikan metode sebelumnya yang menggunakan jasa pos. Saat ini perbankan seperti BSI, BRI, BNI, dan Bank Mandiri masih tengah melakukan distribusi buku rekening dan kartu KKS kepada KPM yang terdampak perubahan metode penyaluran ini. KPM yang sebelumnya menerima bantuan melalui pos akan menerima kartu ATM merah putih yang baru dan diperkirakan bantuan akan mulai disalurkan pada akhir Oktober 2024. Namun proses migrasi ini dilakukan secara bertahap sehingga KPM perlu bersabar menunggu status pencairan bantuan. Kemudian bagi penerima manfaat atau bagi KPM yang sejak awal sudah menggunakan kartu KKS, bantuan untuk periode November-Desember 2024 belum terpantau di aplikasi Siksenji dan dijadwalkan pada awal November besok adalah data calon penerima PKH dan BPNT kembali akan disahkan oleh Kementerian Sosial. Siapa sajakah yang akan lolos menjadi penerima PKH dan BPNT untuk periode salur bulan November-Desember. Nah, tentunya yang lolos menjadi penerima adalah bukan KPM yang ditidaklayakkan oleh daerah sesuai dengan penetapan ketidaklayakan penerima sebagaimana yang telah ditetapkan Kementerian Sosial. Antara lain non-DTKS keluarga PPU gaji di atas UMP. Nah, untuk KPM seperti ini pada anggota keluarganya yang ada di dalam KK terdeteksi sudah ada yang PPU atau pekerja penerima upah dan memiliki gaji di atas UMP atau upah minimum provinsi. Yang kedua, non-DTKS keluarga tidak layak pemerintah daerah. Nah, untuk keluarga yang masuk dalam kelompok ini adalah KPM yang sudah sejahtera dan dianggap mapan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, non-DTKS keluarga ASN, Polri, TNI. Golongan masyarakat yang ada dalam kartu keluarganya ada yang menjadi aparatur sipil negara ASN. Yang keempat, non-DTKS orang yang sama beda nik dalam satu kakak. Nah, untuk KPM ini terdeteksi bisa saja berbeda nama dan nik, tapi orangnya tetap sama dalam satu kakak. Yang kelima, teman-teman, non-DTKS keluarga dengan pekerjaan tidak layak menerima bansos. Nah, untuk golongan ini, KPM yang terdeteksi memiliki jabatan usaha yang terdaftar dalam database administrasi hukum umum AHU. Memiliki usaha dan usaha tersebut sudah terdaftar di dalam database AHU, tidak diperkenankan menjadi penerima bantuan sosial. Selanjutnya teman-teman, non-DTKS meninggal dunia. Nah, berhubung saat ini dalam proses uji kelayakan bantuan sosial berlangsung hingga akhir Oktober, kemudian di awal November sekitar tanggal 1 hingga tanggal 5 dilakukan pengesahan bagi calon penerima dan sampai pada penerbitan SPM dan juga SP2D PKH BPNT November-Desember diperkirakan pada minggu ketiga dan keempat bulan November. Dan pencairan di kartu KKS sekitaran akhir bulan November dan awal Desember 2024. Nah teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan dalam video kali ini terkait dengan surat percepatan pemanfaatan bantuan program Keluarga Harapan PKH turun di penutupan pekan bulan Oktober ini. Dan beberapa informasi yang wajib KPM ketahui mengenai penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.